Kesal kenapa? Dicuekin. Dicuekin. Ayo. Siapa yang ngerasa dicuekin juga? Ada lagi. Nggak mau ngaku ya Bu ya. Bu Ama hebat, tepuk tangan dulu dong. Gitu Bu. Tapi bicara masalah baper ini sebenarnya kadang suami juga baper. Tapi lebih banyak istri yang suka baper ya Bu ya. Bener ya Bu ya? Iya tuh akhirnya ngaku juga tuh. Apa tadi nggak mau ngaku? Nih hari ini nih buat jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah, kita akan membahas temanya adalah jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Apa? Tuh 2, 3. Jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Kalau istri jadi baper, sarapan gak keluar, kopi gak keluar, bahaya ini. Kalau gitu nih, coba nih kita tanya dulu yang pertama ya. Kita minta penjelasannya dari yang terhormat Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong. Duh, kaget saya. Bu, Pak Ustadz, saya jangan kayak diomelin gitu dong. Kenapa kali ini Fadli bahas tentang wanita lagi? Masalahnya begini Pak Ustadz, bicara masalah baper ini kadang-kadang perempuan itu nggak tahu tempat, suka bapernya. Iya. Nah sekarang gini, kita kan kadang-kadang suka nggak ngerti nih bicara masalah tentang ciri-ciri perempuan atau istri yang memiliki sifat mudah baper atau bawa perasaan ini yang sehingga mudah tersinggung. Seperti apa sih Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Betul. Ketahuilah perempuan paling banyak bapernya. Kenapa? Karena perempuan menggunakan perasaannya. Apalagi bukan masalah apa aja. Masalah rumah tangga, keuangan, suami, anak, semua baperan. Jamaah, ada banyak manusia tidak sangka atau dalam hal ini wanita kebawa perasaan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang yang baperan, bawa perasaan adalah mudah marah. Dikit-dikit marah, salah. Dia tahu kenapa bisa seperti itu. Makanya banyak laki-laki yang mengalah bukan karena takut, karena kasihan, karena sayang. Betul tidak Bu? Betul. Yang suka marah suami apa istri? Istri. Alhamdulillah ngaku. Kemudian yang kedua, berburuk sangka. Belum apa-apa langsung menghakimi. Suamiku buruk, suamiku jelek, suamiku jahat, suamiku tidak suka saya lagi. Lihat suaminya ke rumah mertuanya, kan ibunya. Dari mana? Amanah gereja, Ya Allah, kenapa sih Bu? Berbaik sangka bisa jadi mertuanya lagi bagi warisan. Langsung didoain supaya cepat mati mertuanya. Nauzubillah, itu kan bawa perasaan. Jangan membenci mertua, apalagi beritahu suaminya, pilih saya atau ibumu. Ya pilih ibunya lah. Kan tidak ada mantan ibu, yang ada mantan istri. Rasain. Kemudian yang ketiga, tidak berpikir akibatnya. Kadangkala wanita paling banyak menyesal siapa? Wanita atau laki-laki? Kenapa ibu-ibu paling banyak menyesal? Aduh, sampai di rumah daster yang dibeli. Padahal tadi mau beli kolak. Mau beli sayur buat sayur. Yang dibeli ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mohon maaf kepada siapapun yang hadir. Bukan berarti kita menjelekkan wanita. Tapi memang wanita itu paling tinggi perasaannya. Makanya guru TK itu lebih banyak perempuan. Kecuali saya laki-laki satu-satunya. Guru TK. Karena kenapa? Yang paling banyak kasih sayangnya adalah perempuan. Kemudian apa lagi? Tidak melihat situasi dan kondisi. Tidak melihat situasi marahnya, kondisinya. Apakah pantas marah atau tidak. Makanya banyak wanita diceraikan oleh suami
karena marah di depan orang banyak, bikin orang suaminya jadi jatuh harga dirinya. Mohon maaf ya Bu, ada istri yang tarik telinganya suaminya, ada nggak Bu? Hah? Ada. Yang tarik. Iya, dijewer kalau bahasa Betawi. Dijewer suaminya. Jewer, diseret-seret, bawa pulang. Dibawa pulang. Itu Poati ya? Bukan, ya Siapa? Allah, tolong, Puat kan udah lama gak punya suami, Pak Ustadz. Jamaah. Apalagi wanita-wanita yang baperan itu ciri-cirinya tidak ada kata maaf untukmu. Pokoknya tidak ada maaf bagimu. Sana pergi. Mohon maaf ya, wanita-wanita seperti ini kelihatannya mudah diucapkan, tapi mohon maaf, ketahuilah, memaafkan itu kalau mau dimaafkan juga kah? Mau dimaafkan juga kah? Bukakan pintu maaf. Apalagi yang paling berbahaya, memutuskan silaturahim. Kalau kamu datang di pestanya dia, kamu datang injak-injak lagi rumah ini. Kan begitu dia. Saudaranya digituin. Kan ada pertengkaran persaudaraan antara satu dan yang lainnya. Kadang-kadang seperti itu. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Dia bilang, kalau saya mati nanti jangan kawinkan anakku dengan anaknya dia. Sampai mati pun. Ibu, mau nggak terima wanita yang pernah dekat sama suami ibu? Kalau Pak Ustadz mau nggak? Kalau Pak Ustadz mau nggak kira-kira? Jangan tanya saya. Kan mewakili Pak Ustadz. Jangan ya. Saya itu paling sayang sama istri saya. Ih, mantap. Saya kalau istri saya pergi ke mall, saya pegang tangannya. Ih, luar biasa, kok bisa? Supaya dia tidak beli barang. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Tadi di awal-awal ini Pak Ustadz sudah menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri dari wanita yang suka baper ya Bu ya. Tadi udah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah, tolong dicatat kalau perlu nih biar gak baperan. Nah nih buat jamaah yang di rumah nih, hari ini alhamdulillah nih kita kedatangan di sebelah kanan saya ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Azhari. Masya Allah. Ustadz Azhari, bentar. Tadi kenapa nanya? Ustadz emang guru TK? Iya. Guru SD? Iya pernah. Guru SMP SMA juga pernah. Iya ya, Ustadz tuh cocok ngajar di SD TK. Saya paling Soalnya apa? suka ngajar TK sama SD. Setelah dipilih antara SMA SMP, ternyata saya lebih pilih TK sama SD. Kenapa? Karena lebih kecil dari saya. Dan di sebelah kiri saya nih buat jamaah yang ada di rumah ada Kak Luftia Nesti. Kak Nes, apa kabar? Tepuk tangan lu dong. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya Kak Nes ya. Sehat, insya Allah. Nanti kasih masukan juga ya tentang bicara masalah tentang baper-baper nih. Tapi Baik, sebelumnya insya Allah. saya kenalin dulu nih. Ada Po Ati Bu, tepuk tangan dong Bu buat Po Ati. Po Ati sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, sehat. makin tua makin cantik aja. Alhamdulillah. Sam di sana sampai gemeteran dari tadi. Gitu. Gitu ya. Enak aja. Coba kalau Po Ati, saya mau nanya mau Po Ati. Po Ati dulu waktu muda ya. Saya nggak tahu nih kalau sekarang juga masih apa enggak. Suka baperan nggak? Bawa perasaan. Kalau aneh sih jujur enggak. Istri baik. Ih, luar biasa. Sekali-sekali doang. Iya, sekali-sekali. Biasanya apa kalau masih ingat-ingat ya? Zaman dulu yang bikin Po Ati jadi baper apa biasanya? Iya, biasanya kalau kita makan udah sediain segala macem. Kadang-kadang dia lihat doang. Oh, gitu. Terus makannya ntar aja di kantor. Tuh. Dalam hati ade apa. Tuh Sam, Iya. tuh pelajarin tuh. Besok-besok jangan begitu. Harus kalau makan di sampai rumah ya. berarti ya. Harus makan di rumah dong. Harus makan di rumah, Ustaz Iya. Syam. Kok aku tuh. yang belajar sih? Capek-capek masak ya harus dimakan gitu. lah. Iya. Kalau Siapa bertengkar tahu. sama penjual ikan, berapa harganya? Berapa harganya? Kasihan itu ibu-ibu ya. Ini Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Po Ati. Ini Masya Allah ya buat jamaah yang di rumah, tema hari ini luar biasa nih.
ini tanpa disadari banyak banget nih ibu-ibu yang suka baperan sama suaminya, ya. Kadang-kadang sampai suami berangkat kantor, istri cemberut aja, nauzubillah summa nauzubillah, ini bahaya Bu, bisa nutup pintu rezeki. Coba Kak Anis ini coba Kak Anis. Ah, Kak Anes Itu nih. pajak. Hah? Baru ada Amnesti, pengampunan amnesti. ya pajak. Saya bilang Kak Anes, iya kan? Kak Anes, coba dong, saya mau nanya sama Kak Anes. Kalau Kak Anes termasuk orang-orang yang suka baper gak dia sama suami? Enggak baper aja sih. Terus? Baper banget. Oh, baper banget ya. Jadi lebih banyak berarti ya. Lebih banyak Nah, baper. sekarang tolong dong dijelasin sama kita dong faktor-faktor yang biasanya membuat istri atau perempuan menjadi seorang yang memiliki sifat mudah baper atau sampai-sampai mudah tersinggung gitu jadinya. Silakan. Dari mohon izin. baper gesernya ke tersinggung ya Ya kan kapan ya? sama pasti Apa nih, gitu. Stan? Tema ini pas banget buat dia. Kenapa? Karena tadi dia baperan sama suaminya. Oh yaudah. Bertengkar masalah roti Mariam. Oh yaudah kalau gitu kita nggak ikut campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu semangatnya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala syedina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang pada baper kagak? Kalau Bang Fadli kedengarannya lapar. Bicara tentang baper, ini pasti ada penyebab. Ada sebab, ada akibat. Kagak ada bakal asap kalau kagak ada api. Baper ini biasa lahir karena banyak persoalan. Biasanya yang menjadi faktor kenapa wanita terutama ibu-ibu memiliki sifat baper, karena biasanya ibu-ibu nih paling banyak persoalannya di luar. Setuju? Kadangkala ibu-ibu kita ngerasa udah banyak banget kok yang kita kerjain. Kok ini bapak nggak perhatian banget, kagak perhatian. Contoh Po Ati udah masak ya Po ya? Iya, dimakan kagak? Bilangnya makan di kantor. Iya, ntar makan di kantor aja, sampai tahu makan di sono. Itu kan kagak apa-apa. Makan di sono masih lebih mending daripada beneran makan di kantor. Karena udah ada yang bawain dari rumah. Nah itu dia, makan di sono maksudnya yang kedua itu. Ini lama-lama Po Ati dari pagi belum datang udah curhat colongan ya. Iya. Nanti habis ini kita ngobrol sama Po Ati. Kenapa jadi curhat masalah baper? Bicara tentang kemampuan linguistik, kita perempuan kudu bangga ibu-ibu. Karena secara linguistik perempuan memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Itulah mengapa dalam hadis jauh sebelum teori barat ditemukan, dalam hadis juga Al-Quran Allah sudah berikan isyarat-isyarat bahwa wanita ialah madrasah al-ula. Sekolah yang pertama. Menjadi Allah titipkan karuniakan kita sebuah kecerdasan yang di atas rata-rata. Laki-laki secara linguistik mengeluarkan kata 4 sampai 7 ribu kata. Hanya 4 sampai 7 ribu kata. Sedangkan perempuan, coba ibu tebak deh. Ini jadi agitasi ya. Ibu tebak kira-kira kalau perempuan mengeluarkan kata berapa sampai berapa Bang Fadli? Si Waduh, bapak Cerewetnya kelewatan sih. cerewetnya kelewatan. Kalau menurut bapak kira-kira ratusan ribu. Kalau kira-kira, kalau menurut saya puluhan ribu lah. Kalau laki-laki ribuan, kalau perempuan puluhan ribu. secara linguistik ternyata jamaah yang hadir di studio juga yang ada di rumah perempuan memiliki kemampuan 24 sampai 48 ribu kata per hari. Kebayang itu bapak-bapak dengerinnya gimana Pak? Pengang. Ini, Nah. ini suami baper nih yang ini. Dan kemampuan linguistik inilah yang kemudian mengajak kita sebagai seorang wanita menjadi multitasker sejati. Betapa bahagianya nih subuh-subuh ibu-ibu udah masak. Tangan kanan pegang cekatung. Alah apa tuh namanya cekatung? Apa tuh? Spatula. Pagi-pagi pegang spatula, depan panci bikin sop, lagi kiri ngukus opor ayam, kanan bikin bihun goreng. Belum lagi telepon, angkat temennya curhat, nih suami gue begini, dengerin curhat kanan. Bilang sama suaminya, "Pak,
udah pakai falsetto. Saking udah habis tuh konsentrasinya. Bilang lagi, tolong nanti antar anak sekolah. Pulang anak sekolah, ambil jemuran. Jangan lupa laundry yang di tetangga sebelah diambil. Tapi kalau nanti dapat potongan harga, jangan mau tuh kebiasaan ngasih diskonan mulu. Abis diskonan, ibu-ibu diomongin di pengajian. Jangan mau deh Pak, pokoknya jangan ada potongan. Abis itu ambil gorengan buat dititip ke warung. Nih loh. Yang ditangkap sama suaminya kira-kira yang mana, Bu? Kagak ada. Kagak ada, Pok. Kagak ada lah, kebanyakan apaan yang mau didengerin. Nah, itu dia. Ketika kita menjadi seorang multitasker, inilah salah satu ayat dalam Al-Quran untuk para pria ini emang parah banget deh. Temanya aneh kesindir mulu, Tad. Yang paling penting adalah kalau laki-laki single tasker. Fa idza faragh tafansab. Jadi kenapa itu kalau laki-laki dikasih tolong ini segala macam, ntar kalau udah santai dulu, kalem aja lama. Itulah laki-laki. Coba diulang dulu nih para single tasker, Bang Fadli. Apa tuh? Bener nggak? Ya gitu deh. Coba ya gitu deh. Kadang gitu ya. Cuma kalau laki-laki itu sebenarnya kalau misalnya sama istri itu pengennya tuh yang simple, yang praktis. Cuma kadang-kadang kan kalau istri itu kan mintanya kan banyak, dan yang paling menyedihkan adalah pada saat istri mau sesuatu tapi nggak ngomong, cuma ngasih kode. Nah Sedih lo, ya? emangnya saya kode apaan gitu ya kan? Saya juga nggak ngerti kalau kode-kodean. Kadang-kadang nggak jelasnya. Kita sebagai perempuan termasuk Anda sendiri, ketika mau bilang gini, Pak, nanti aku pulang, kamar dibersihin sedikit ya. Nah, sedikit. itu kan secara halus kita nganggapnya maksudnya ya spraynya ditata, yang berantakan bekas bed cover dilipat, meja rias agak rapi Betul. dikit begitu kan. Kalau Tapi menurut kalau laki-laki- laki-laki kan ya sedikit. Ya Mana udah ujungnya Ini aja kok. bersih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak Kak Anis. Yuk kita lanjut lagi nih. Sekarang kita berbicara tentang kerugian. Kerugian yang dapat terjadi dalam rumah tangga jika istri memiliki sifat baper hingga mudah tersinggung. Coba kita tanya yang udah nikah juga. Ustadz Azari boleh maju nih. Yang bapak baru, Yang bapak baru. Tepuk tangan dong buat Ustadz Azari Nasution. Silakan Ustadz. Ibu-ibu apa kabar semua, sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Islam itu indah yang mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para bintang tamu wabil khusus Empok Atik Riwaya. Ya Allah, kok tahu nama aneh? Kata Nabi apa? Kamu tahu tidak ciri-ciri wanita solehah? Idza nazarat ilaiha sarrathu. Kalau kamu pandang wajahnya, bahagia kamu. Atik artinya baitul atik. Atik itu artinya tua. Tua? Iya. Lah, gak usah disebutin. Orang udah tahu sih udah tua Pak Ustaz. Iya maksudnya saya jelasin jangan. aja. Ya Allah. Tuak itu memabukkan. Oh, tua. Jadi kamu lihat Pak Atik kelepek-kelepek. Oh, tua, kirain tua. Tua tadi. Maklum, kuping udah Baik, pensiun. kembali ke persoalan tema kita yang menarik sekali hari ini tentang baper. Baper itu apaan? Bawa perasaan. Baper itu satu kondisi di mana kita melihat tubuh kita pengen asupan makanan, perut kita keroncongan, tuh baper. Laper. Oh, lapar. Baik, boleh nggak sih sebenarnya baper dan kenapa perempuan baper tadi sudah dijelaskan. Tapi kemudian apa akibat-akibat negatif di dalam rumah tangga kalau kemudian kita punya istri yang baperan, gitu kan? Pertama, akan berkurangnya stabilitas kesakinahan dalam keluarga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Masya Allah. Allah memberikan syariat pernikahan untuk apa? Salah satu tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu suami merasa tenang, dan ketenangan itu bisa engkau dapatkan lewat istrimu. Kalau kemudian istri baper mulu, yang ditakutkan adalah jangan-jangan suami mencari ketenangan di luar rumah. Nauzubillah. Yang kedua, semangat banget. Yang kedua, kalau istri baper, kenapa? Tadi sudah dijelasin sama Ustadz Nur Maulana, akan muncul purbasangka, prasangkaan yang buruk. Padahal kata Nabi SAW, wa iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzibul hadits. Janganlah kamu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah seburuk-buruk ucapan. Suami pulang ke rumah, kata suami, "Mama, kamu nih kenapa sih? Baper mulu. Tolong jelasin sama Bapak." "Bapak, aku nih sakit banget. Kamu tuh selingkuhin aku. Ini udah ke-23 kalinya aku ngeliat di perapatan jalan kamu bawa cewek. Gimana aku gak baper?" Kata suaminya, "Kan papa tukang ojek, mah." Makanya jangan suzon dulu, Bu. Tabayun dulu sama suami, benar? Benar? Yang ketiga, kalau kemudian istri baper, itu menimbulkan yang namanya kecemasan dan ketidaktenangan suami di rumah. Seperti hadis yang disampaikan tadi, salah satu ciri-ciri istri yang salihah, kata Nabi SAW, idza nazarat ilaiha sarrat. Engkau akan senang ketika melihat wajahnya. Makanya kemudian kalau pulang baper, aduh itu gak enak banget. Alih-alih bisa istirahat, melegakan capek, ternyata makin capek ngeliat istri. Bener. Oh. Jadi kalau misalnya rumah tangga itu banyak bapernya, justru rugi. Baper tuh yang seimbang-seimbang aja, yang secukupnya aja. Benar, boleh ya Ustadz ya. benar. Terima kasih banyak Ustadz Azhari. Tepuk tangan dong buat Ustadz Azhari. Ini Masya Allah bagus banget nih. Ya, hari ini kita membahas tentang tema baper Pak Ustadz nih. Iya, Kak karena Anes, kadang-kala Ustadz Syam. maaf, tema-tema kita ini adalah tema-tema keseharian. Keseharian. Yang kadang-kala laki-laki dan perempuan juga mengalaminya. Tapi anak-anak muda juga banyak yang baper. Semua orang punya Iya. perasaan. Banyak Kenapa? suami menderita Kenapa? karena istrinya baper. Apa sih maumu? Oh, Pak Ustadz lagi curhat ya sama saya? Iya, saya pikir lagi curhat. Saya baru mau nenangin, gak jadi berarti. Nih, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan lanjutan tausiah dari narasumber kita tentang tema kita adalah jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Apa Bu? Jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada penampilan dari Nash Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nash. Sesungguhnya hati manusia sungguh cepat untuk berubah, lebih cepat dari air mendidih. Itu sabda sang Nabi.
Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah, ini buat jamaah yang baru bergabung di Islam Itu Indah, kita ingatkan kembali, hari ini temanya bagus banget ya. Temanya adalah jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Tuh 2, 3, jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Kalau istri udah baper, repot, pelayanan tidak maksimal pastinya ya Bu ya. Ih, pengalaman Fadli. enak aja, enak aja Ustaz. Bikin bapak-bapak jadi nyesel. Nih, sebelum kita mendengarkan lanjutan tausiah dari narasumber kita, nah sekarang kita coba dengarkan terlebih dahulu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Hari ini insya Allah Ustadz Syam akan membawakan surah Al-A'raf ayat 179 sampai dengan 180. Untuk itu langsung mohon izin waktunya Ustadz Syam, bisa langsung dipimpin, silakan. Siap, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 sampai dengan ayat 180. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betapa banyak penghuni neraka jahanam di antara jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Karena mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya. Ibu-ibu, yang dipakai berpikir biasanya apa, Bu? Otak, akal gitu ya. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan pakai berpikir hati. Qulubun la yafqahuna biha. Bukan akal yang dipakai berpikir, tapi hati. Kenapa? Ini maksudnya adalah semua manusia Allah berikan hati supaya dia menggunakan perasaannya juga untuk berpikir. Kalau orang berpikir cuman pakai akal, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan hitungannya. Yang penting saya kaya, saya mau bakar hutan, saya mau merugiin orang lain, saya mau bikin orang lain bangkrut, yang penting saya kaya.
Yang penting saya bahagia. Saya nggak mungkin mikirin orang lain. Kalau orang pakai akal doang. Tapi kalau orang pakai hati, dia akan memikirkan nasib orang lain. Kalau saya berbuat demikian, mungkin saya akan kaya, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya menyakiti orang lain, karena saya menzolimi orang lain. Jadi baper kadang-kadang harus dipakai juga, gitu ya. Nggak selalunya baper itu negatif. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kita untuk menggunakan hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Tapi kalau hati aja terus, kalau baperan aja terus kerjaannya, maka dia nggak logis lagi. Kenapa? Karena Allah sambung, walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Selain menggunakan hati, orang yang cuman pakai hati aja terus nggak akan sempurna. Kenapa? Harus melihat kenyataan, karena mereka punya mata tapi nggak dipakai, kata Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak dipakai, makanya baperan terus. Kalau pakai mata terus dipakai, maka dia akan mencari bukti dulu, tabayun dulu, bener nggak ini? Kenapa saya kok jadi baper aja? Lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Dia tidak mendengarkan bukti-bukti, tidak mau lagi mendengarkan karena hatinya sudah terlanjur sakit. Biar suaminya mau menjelaskan bagaimanapun dia tidak akan mau dengerin lagi tuh. Karena hatinya sudah terlanjur sakit, biar orang tuanya mau ngomong apa, nggak bakal denger lagi. Iya. Makanya Allah kasih 3. Hati, qulubul la yafqahuna biha, ayun, mata, dan juga udhunun, telinga, pendengaran. Ini Masya Allah luar biasa ya. Gue tepuk tangan dong buat Ustaz Syaf. Puati, ini sebelum saya kasih kesempatan lagi sama yang lain nih ya, buat nanya-nanya, Puati mau ditanyain nggak sama narasumber kita nih, boleh silakan. Nah itu, mau nanya nih sama Ustadz nih. Itu kan Puati kalau baper kalau ngelihat anak nih, anak kan laki, dia punya istri, dia mesra ke rumah bareng gandengan, ya. Kadang-kadang makan suap-suapan. Ya Allah. Itu mau baper tuh, kenapa dia aja yang diperhatiin, aneh kagak gitu. Sama anaknya justru. Kagak, iya bapernya sama anak aneh. Iya benar. Itu bagaimana cara ngilangin baper? Istri gitu. suruh pulang aja, suruh suapin emaknya dulu. Tolong. Cara ngilangin gimana Ngilangin gitu. bapernya. Kadang-kadang suka kebawa perasaan kalau ngeliat anak bahagia sama istrinya, melupakan sedikit orang tuanya gitu ya. Aneh merasa dilupakan gitu. Merasa merasa tersisihkan. dicuekin. Coba nih Ustadz Maulana mau izin waktunya, silakan Pak Ustadz dijawab. Kalau membicarakan tentang bagaimana cara orang tua menghilangkan bapernya terhadap anak menantunya dalam hal ini, karena kadang-kala wanita itu merasa tersaingi dengan adanya menantu, maka paling bagus adalah ikhlaskan anak untuk bisa hidup bahagia. Kalau ibu senantiasa menghalangi, mohon maaf ya orang tua dimanapun berada, saya tuh pernah merasakan seperti itu. Iya Pak Ustadz. Saya merasa bahwa ibu saya ini ada kekhawatiran kalau aku tidak memperhatikan ibuku gara-gara adanya istriku. Maka ini juga harusnya buat anak jangan memancing kecemburuan orang tua terhadap diri kita. Makanya jangan berada ini, kalau sudah nikah, usahakan anak jangan tinggal sama orang tua. Tidak boleh. Ya, tidak boleh anak tinggal sama orang tua. Kemudian adakan tindakan, usahakan anak itu mandiri, bahagia di tempatnya. Jangan berada di orang tua. Mohon maaf ya, Bu. Iya. Mohon maaf. Ya, semuanya, buat semuanya. Kadang-kala itu timbul kecemburuan. Dan itu wajar. Wajar ya. Itu wajar. Ya. Anaknya harus pinter-pinter juga nih, jangan sampai bikin ibunya tuh merasa tersisihkan. Mungkin Ustadz Azaria dia mau ditambahkan nih, karena kan masih belum terlalu lama juga menikah nih, silakan. Yang saya tangkap adalah ya sebagai suami kita harus pinter-pinter gitu kan, ngerawat hati kita punya ibu dan kita ngerawat hati kita punya istri gitu kan. Tapi ingatlah wahai suami, rizkimu adalah rizki keluargamu dan rizki istrimu. Tapi rizki istri adalah rizki untukmu dan belum tentu untuk keluargamu. Betul. Jadi kemudian kalau seorang suami perhatian dengan ibunya itu jangan disalahkan juga, karena memang ada hak ibu di sana. Betul. Yang juga harus
pengertian kepada ibunya, dia supply, dia kasih sayang. Seperti kata Ustadz Nur Maulana, tidak ada yang namanya mantan ibu gitu. Betul. Ya, Masya Allah. Mungkin dari Ustadz Syam ada yang mau ditambahkan kasih sayangnya, silakan. Ya Allah. Ya Allah. Makanya kalau di dalam Al-Quran disebutkan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah gitu kan. Sebagai anak kita harus merendahkan diri, merendahkan sayap kita, merendahkan martabat kita di depan orang tua. Kenapa? Karena orang tua pasti mudah tersinggung, perasaannya selalu baperan, itu wajar. Karena disebutkan dalam surah Al-Isra, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa telinga duluan? Kenapa mata? Kenapa hati terakhir? Karena semakin tua orang semakin berfungsi hatinya. Artinya apa? Baper aja terus itu kalau orang tua. Oh, Makanya Masya anak Allah, disuruh merendahkan dirinya ketika orang tuanya sudah mulai. Makin resep nggak Pak? Makin Ya resep ampun, bener ya. bahagia banget. Ya Ya Allah. Allah, Jawaban mudah-mudahan terakhir. dijodohin Oh, ya ya Allah. Amin. Bahagia amat dengernya. Satu Indonesia amin. Kenapa Ustaz? Istighfar Pak. Iya. Menangis orang tua aku di rumah. Iya. Sunnah Nabi kan. Sunnah. Nabi aja Apa-apa. kawin sama nenek-nenek. Nggak apa-apa Ayah kalau cemburu Ustadz. soalnya. Iya. Masya Allah, Udah. Ustadz Azhari Nanti kita cemburu. lanjutin lagi ya. Nih sekarang masalahnya wanita nih. Coba Kak Anes, maju dulu nih Kak Anes nih. Kita juga perlu mendengarkan pendapatnya dan juga memberikan penjelasan nih dari sisi wanita nih. Kalau kita berbicara tentang batasan-batasan untuk para istri atau mungkin buat para perempuan ya yang memiliki sifat baper atau sikap baper terhadap suaminya ini atau orang sekitarnya, sampai di mana sih batasannya? Silakan, mohon izin waktunya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu masih pada baper kagak? Ini udah sampai tengah-tengah nih, harus udah mulai anget nih. Biasanya kalau digosok makin panas. Ini juga ibu-ibu udah makin siang, harusnya makin semangat. Jangan ada yang ngantuk ya ibu-ibu ya. Bicara mengenai batasan-batasan seorang istri atau wanita dalam baper. Baper banyak perasaan, dikit-dikit bawa emosional, dikit-dikit bawa emosional. Karena memang fitrahnya, wanita terlahir sebagai seseorang yang emosional, jarang sekali mengendalikan rasa rasionalismenya. Ketika wanita memiliki masalah, ibu-ibu kalau ada masalah biasanya A. merenung, B. curhat sama Allah, C. curhat sama yang lain. Curhat sama Allah orang aja tua. deh. Curhat sama Allah aja Setelah deh, yang udah ketiga paling ya? bener. Itu paling benar. Tapi biasanya 7 dari 10 wanita biasanya memilih menemukan solusinya melalui curhat. Kalau kita banyak cerita, bisa lewat Allah, bisa lewat orang tua, bisa lewat sepupu, bisa lewat teman, sahabat. Inilah kita harus mulai menjaga batasan. Ketika laki-laki, jangan kira jemaah yang ada di rumah juga yang ada di studio, laki-laki bukan semata tidak memiliki masalah. Laki-laki cenderung berdiam diri, mencari solusi, menasehati diri sendiri, kemudian baru berbagi. Kalau nggak kepepet banget, seorang laki-laki jarang mau berbagi apa yang sesungguhnya telah menimpa pundaknya. Yang berat dipikulnya jarang sekali ingin berbagi. Lain halnya dengan perempuan. Batasan-batasan yang harus kita jaga ialah kita menjaga tidak terlalu ingin tahu. Bukan berarti ingin makan tahu ibu-ibu. Episode sebelumnya kita bahas tahu. Kali ini bahas lagi tahu ya Ustadz ya. Tidak selalu ingin tahu. Ketika kita menjaga batasan dengan menjaga privasi satu sama lain. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa kecerdasan linguistik yang Allah anugerahkan kepada kita begitu bijaknya ketika kita mampu menempatkan ini untuk mendidik generasi kita. Generasi selanjutnya kita bentuk anak kita, karena bicara mengenai laki-laki, laki-laki mewarisi postur tubuh, wajah, dan tentunya nasab. Jadi kalau ada anak lahir, mudah-mudahan ya anak saya mudah-mudahan solih, solihah, hafiz, hafizah. Anak-anak ibu-ibu sekalian lahir, ibunya putih, bapaknya putih.
Lah anaknya kok caramelize gitu ya. Manis-manis karamel. Ini anak jangan dibawa baper. Jangan-jangan nih. Ini buat bapak-bapak nih. Dari tadi ibu-ibu mulu masalah baper yang disinggungnya. Jangan-jangan ini bukan anak saya. Tes DNA. Dikit-dikit tes DNA. Ternyata tuh surat DNA ditukar di lab. Ini cerita banget ya, FTV banget. Nah, inilah hindari baper. Sedangkan kita para wanita, ibu-ibu, kita mewariskan karakter. Karakter ini lahir dari seorang wanita. Jadi ketika tadi dibahas, Poti cemburu banget nih. Gimana ceritanya ini anak setelah menikah lebih dekat sama istrinya. Ini karena apa? Karena fitrahnya laki-laki ini senang sekali menempatkan dirinya pada tempat di mana dia menjadi nyaman. Batasan kita sebagai wanita haruslah kita menjaga. Biarkan privasi suami kita menjadi privasinya. Jangan terlalu ingin tahu. Karena semakin banyak tahu, semakin sakit hati, semakin baper. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Iya, benar. saya Ternyata setuju tuh. Wanita Saya dan setuju. laki-laki Saya semuanya setuju. punya perasaan Saya setuju. baper. Saya setuju. Iya, Saya Pak Ustadz. setuju. Rata-rata kalau ada tidak punya anak, yang disalahkan siapa? Perempuan. Perempuan yang mandul. Kenapa nggak periksa sama-sama? Iya benar. Kan seperti itu. Mohon maaf ya, bukan membela siapa-siapa. Jangan pernah saling menyalahkan, tapi saling mencari Cari solusi. Ini Masya Allah nih, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya nih. Oke, buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Makin seru pembahasan kita hari ini. Setelah ini masih ada ilmu yang akan dibagikan oleh para narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Nih Alhamdulillah di email kita ini banyak curhatan-curhatan ya, yang ingin permasalahannya diselesaikan oleh para narasumber kita di studio Islam itu Indah. Dan hari ini kita menemukan curhatan yang sangat luar biasa dan kita sudah mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan. Coba apakah sudah terhubung teman-teman semuanya? Coba kita cek dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita paling anti menyebutkan nama, kita anggap aja jamaah Islam itu Indah aja. Silakan Mbak jamaah Islam itu Indah yang mau curhat, boleh silakan. Saya mau meminta solusi. Iya. Saya sudah hampir 3 tahun tidak berkomunikasi sama ayah dan ibu saya karena saya diusir dari rumah. Dikarenakan perbuatan saya yang tidak mengikuti kemauan dari orang tua saya, karena saya menikah dengan orang yang tidak disetujui oleh orang tua saya. Jadinya orang tua saya marah, kecewa, sampai sakit hati gitu Ustaz sama saya. Tapi walaupun begitu saya sedih Ustaz. Saya diusir dari rumah sekarang, saya menjadi single parents, mengurus anak-anak saya. Kini saya dan suami sudah bercerai. Saya sudah beberapa kali berusaha menemui orang tua saya di rumah. Tapi mereka bilang ke adik saya, mereka tidak mau ketemu sama saya. Mereka sakit hati sama saya. Terus saya udah minta bantuan juga sama paman dan bibi saya. Tapi orang tua saya juga tetap gak mau ketemu sama saya. Saya bingung mau minta maaf harus kayak gimana lagi Ustadz. Sudah sabar saya menunggu maaf dari orang tua saya Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz biar orang tua saya mau menerima saya kembali? Ya Mbak, tahan dulu teleponnya ya, jangan ditutup dulu ya. Biar kita coba bismillah nih, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya. Mungkinkah Anda bisa menjawab terlebih dahulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mbak. Insya Allah kita semua di sini bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Mudah-mudahan melalui acara ini Mbak juga dapat solusinya. Mengenai bicara tentang silaturahim kepada orang tua yang kemudian terputus.
pasca tidak diridhoinya pernikahannya. Ketika kita memutuskan untuk menikah, keputusan untuk menikah diambil atas ridho biridho. Mbak dan pasangan ingin menikah, niatnya seluruhnya semata-mata untuk ibadah. Maka Allah mudahkan hingga terjadilah hari di mana akad. Yang menjadi pertanyaan, apakah Mbak ketika nikah dihadiri oleh orang tua atau wali? Enggak, kayaknya Karena dia enggak udah dihadirin, benar-benar enggak mau ditemuin sama orang tuanya sejak dia menikah itu. Nah, karena itulah nikahnya insya Allah qadarullah sah, karena sudah terjadi akdul nikah, sudah jadi akad nikah, maka insya Allah yang menjadi mantan suami Mbak dan ayah dari anak-anak Mbak ialah suami Mbak. Itu sah. Tapi kemudian tanpa ridha, inilah yang hilang rahmahnya. Dalam pernikahan, waja'alna bainakum mawaddatah warahmah. Ada sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang Allah titipkan dalam suatu pernikahan. Ketika kita menikah tanpa ridha, maka ridha yang dicabut. Mudah-mudahan setelah kejadian ini, silaturahim tetap. Yang pertama, jalin silaturahim dengan baik. Minta maaf secara lisan sudah, tulisan sudah. Kalau masih ditolak, doakan. Ya, ini permasalahannya adalah dia udah berusaha nih mbaknya ini terus mencoba untuk bertemu orang tuanya, tapi adiknya bilang bahwa dia nggak mau ketemu nih Ustadz Syam. Mungkin Ustadz Syam ada yang mau ditambahkan, silakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah membuat mbaknya sabar karena harus terus berusaha nih, nggak bisa berhenti untuk minta maaf. Yang namanya kita bikin salah ya kita harus bertanggung jawab gitu ya, terus saja minta maaf. Dan ingat, Allah yang punya hati orang tua mbak, Allah yang bakalan menggerakkan hati ibunya mbak, Allah yang akan menggerakkan hatinya ayahnya mbak. Makanya tadi di ayatnya disebutkan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Bukan hanya pasangan suami istri yang mendapatkan mawaddah warahmah. Segala hubungan yang mempunyai masalah, hubungan orang tua ke anak, hubungan anak ke orang tua, ketika mereka mempunyai masalah, maka Allah jadikan bagi mereka mawaddah warahmah. Allah jadikan cinta dan kasih. Maksudnya apa? Minta sama Allah, ya Allah, kembalikan cintanya orang tuaku untukku, kembalikan cintanya ayahku untukku, karena aku benar-benar sayang kepada mereka. Dan ingat, buktikan bahwa mbak benar-benar ingin bertemu dengan orang tua. Semoga Allah mudahkan mbak. Amin, amin ya Allah. Jadi selain terus mencoba untuk bertemu, berdoa juga ya supaya Betul. hati orang tua dilunakkan. Mungkin dari sisi orang tua nih Po Ati, mungkin ada yang bisa disampaikan nih kalau sampai orang tua nih sampai sakit hati keras begitu nggak mau ketemu sama anaknya gitu loh. Waduh, Ini dari sisi orang tua bagaimana nih Po Kalau Ati? bisa sih jadi orang tua jangan seperti itu ya. Ya ini mudah-mudahan orang tuanya juga nonton Iya, nih. mudah-mudahan orang tuanya nonton nih. Empok ngomong buat orang tuanya nih, Betul. Masya Allah. Allah aja maha pengampun. Allahu Akbar, betul. Apalagi ibu sebagai manusia ya. Makanya aku sedih banget ngedengernya kayak gitu, Ustadz. Ya Allah, tolong. Iya, Kesian tapi amat itu benar, anak ya. benar. Aturannya kalau udah sama suka ya, orang tua harus ridoin aja. Yang penting kan satu iman. Gak usah harus kaya, gak usah harus konglomerat. Betul. Iya kan? Sedangkan kalau sampai Kenapa nanti dia sampai berzina, bisa? orang tua juga yang nanggung Nah dosanya. itu dia, dosanya kan orang tua juga. Aku jadi sedih ngedengar ya Allah. Yang sabar ya Mbak, yang sabar ya Mbak. Ya Iya. Allah, iya. Masya Allah, Bu Ati tahan dulu nggak apa-apa. Nanti kita coba dengar pendapatnya Mbak. Gimana nih Mbak tanggapannya Mbak? Apakah pernikahan saya sah sebelumnya karena tidak mendapat ridho dari orang tua saya, Ustadz, dan tetap menikah hingga mempunyai anak. Bahkan sekarang saya udah cerai sama suami saya, Ustadz. Iya Apakah Mbak. sah menurut agama, dan kalau memang tidak sah, apakah perbuatan saya termasuk zina? Sebentar Dan Mbak, apa yang Mbak. harus saya lakukan, Ustadz? Mbak sebentar, saya mau nanya. Pada saat menikah Mbak itu ada restu nggak dari orang tua? Siapa menjadi walinya? Nggak ada ya? Nggak ada walinya? Ustadz, Walinya jadi orang tua bukan? Yang menjadi wali dari Mbak siapa? Paman. dan bibi saya. Saudara gitu. kandung dari ayah ya Mbak ya? Paman atau bibinya ya? Iya. Mungkin Tapi Ustadz saudara Azhari kandung. silakan. Baik, ini masalahnya kompleks sekali. Dari sisi orang tua begini, punten banget. Ini yang terjadi salah pemahaman bahwa orang tua itu tugasnya membimbing pernikahan, bukan memonopoli pernikahan. Yang terjadi hari ini kemudian
Coba tanya calon suami kamu, berapa dia kasih uang, berapa dia kasih mahar gitu kan. Harusnya tugasnya adalah meridoi, mencari pasangan yang tepat dengan kaidah-kaidah agama, ajarkan psikologi pernikahan, parenting dan sebagainya. Bukan kemudian memonopoli pernikahan. Buat mbaknya, insya Allah secara hukum positif nikahnya sah. Ini tidak zina. Yang ditakutkan malah kalau kemudian orang tua tidak setuju dengan pilihan anak, padahal pilihan anak itu adalah salih secara agama. Yang ditakutkan mereka nikah sendiri, Bu. Iya. Kalau nggak nikah beneran gitu kan. Jadi ini saya kira harus jadi hazarah buat kita, insya Allah. Ustadz Maulana. Gini. Cara karena sudah terjadi semuanya, solusi yang terbaik adalah jangan pernah berhenti untuk datang ke orang tua untuk mendapatkan maaf. Maaf itu mengembalikan perasaan orang yang disakiti kembali ke perasaan semula. Kalau begitu rendahkan diri kita kayak jadi anak-anak kembali. Jangan ada timbul ego, diusir datang lagi. Pas hari raya datang lagi, atau cari waktu yang bagus datang lagi. Kalau perlu bawa hadiah. Saya rasa orang tua itu maafnya lebih besar loh. Kalau perlu bawa cucunya. Ya, apalagi kalau udah bawa ada cucu. cucunya. Kalau sudah punya anak, enak banget itu. Lalu ceritakan bahwa sudah cerai, ada masalah, siapa kepada siapa lagi. Jangan ada ego. Kadang-kala kan timbul egonya. Apa sih? Saya rasa semua anak pasti tahu kebiasaan orang tua, kesukaan orang tua, keinginan orang tua. Ketiga-tiganya ini cari. Kemudian buktikan, insya Allah saya yakin orang tua manapun pasti memaafkan anaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak jelas ya Mbak ya. Mudah-mudahan tadi jawaban dari narasumber kita dan juga tadi jawaban dari Poati ini bisa jadi solusi dari segala permasalahan yang Mbak alami ya Mbak ya. Terima kasih banyak teleponnya Mbak. Mungkin sudah terputus. Sama-sama. Oh iya. Sukses ya, sukses, insya Allah bisa. Ya kita sama-sama doakan aja ya Bu ya. Mudah-mudahan permasalahannya bisa selesai dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali lagi ke tema kita hari ini nih. Nah ini Masya Allah nih, kita perlu penjelasan lebih jauh lagi nih Pak Ustadz Maulana nih, mohon izin. Tentang kemuliaan nih, biar mungkin juga semua semakin paham bahwa ternyata kemuliaan yang didapat ini sangat luar biasa. Nah apa kemuliaan bagi para istri atau perempuan yang mampu mengendalikan sifat bapernya sehingga menjadi istri yang tidak mudah tersinggung kepada suami ataupun kepada lingkungan sekitar, Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan. Sebelum saya tausiah, tepuk tangan dulu, aplaus buat semua wanita. Berikan penghargaan kepada semua wanita-wanita itu luar biasa. Al-jannatu taqta aqda ummati. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Sorga yang kau kejar ternyata lebih mulia ibumu daripada sorga yang kau kejar itu. Dan ketahuilah, ridha Allah fi ridal walidain sutullah sutul walidain. Ridha itu, ridhanya Allah terletak pada orang tua. Apalagi sosok ibu, wanita, itu 3 kali lipat dibanding daripada ayah. Doanya lebih cepat sampai. Kenapa lebih cepat sampai ibu? Karena kasih sayang yang digunakan. Pertanyaannya, kasih sayang itu ada bentuk bapernya, bawa perasaannya. Ada seorang wanita punya utang, ditagih utang terus dipukul sama orang, dia tidak nangis, tetap kekeh, tidak nangis, dipukul, dimarahin, diapain, dicaci maki, tidak menangis, tidak marah. Pada saat anaknya yang dipukul, pada saat datang tukang tagihnya, tapi yang dimarahin, dipukul itu bukan dia ya, tapi anaknya yang lagi tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Dia nangis, teriak berjerit-jerit. Ternyata kenapa? Kau pukul hatiku, perasaanku. Itulah wanita, bawa perasaannya. Pertanyaannya, kalau wanita, mohon maaf, memiliki pemaaf, hilang bapernya, bawa perasaannya, mendahulukan pikirannya dalam artian masa depan anaknya, masa depan kemudian. Apa yang terjadi kalau saya baper? Kan banyak seperti itu. Suaminya meninggal, dia putus asa. Betul tidak, Bu? Ibu harus bangkit. Ini saya lihat ini bintang jamaah yang datang ini dari Ambon dan dari Bandung, wanita-wanita hebat. Apalagi dari Ambon saya lihat ini wanita-wanita apa pengusaha ya.
Artinya apa? Wanita itu bisa hebat. Amin. Bu Mi, tidak ada Pak Mi. Bulan, tidak ada Pak Lan. Ibu kota, tidak ada Bapak kota. Ibu jari, mana bapaknya? Hebat kan? Pertanyaannya, wanita-wanita yang menghilangkan bapernya, mampu memaafkan sekitarnya, terutama suaminya yang bawa perasaan, anak-anaknya, yang pertama mendapatkan pahala menahan amarah. Orang yang menahan amarah dibangunkan satu rumah di sorga. Aku maafkan kau. Mau menikah lagi? Lakukan 3. Perasaan tetap, keuangan tetap, dan langkai mayatku. Yang kedua, diangkat derajatnya karena keteguhan menghadapi kesulitan. Orang-orang yang menghadapi kesulitan dengan kuat, makanya wanita yang bertahan tidak menikah karena membesarkan anak-anaknya setelah meninggal suaminya, dan dia tetap kekeh mempertahankan rumah tangganya setelah suaminya meninggal. Ketahuilah, maka wanita seperti ini diangkat derajatnya oleh Allah dan dibangunkan istana di surga. Atau kalau begitu aku, ya kamu nggak bertahan karena nggak ada yang lamar. Yang ketiga, bertambahnya kekuatannya, kekuatan keimanannya bertambah. Banyak yang nonton, aku. Ya iyalah, siapa juga yang mau. Aku, Ustaz. Apalagi mendapatkan kekuatan iman, apalagi menghasilkan kebaikan dan kebajikan lebih banyak. Orang-orang yang dalam artian bisa menenggelamkan, membuang bapernya, lalu dia bangkit sehingga tidak ada yang dirugikan baik keluarganya maupun lingkungannya, maka akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, karena pasti dengan mudah dia melakukan kebaikan karena tidak ada timbul keburukan pada dirinya, karena bisa memaafkan, bisa menerima. Tidak usah, dari mana nih? Kalau dari sebelah, tidak usah, buang aja. Saya tidak suka dengan tetangga itu. Tak boleh begitu. Tetangganya beli kipas angin, dia terputar. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Dan yang berikutnya, mampu menguasai dirinya sehingga menahan amarahnya. Sehingga apa? Akalnya lebih didahulukan daripada nafsunya. Masya Allah, subhanallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz Maulana dong. Luar biasa Pak Ustadz. Tetangganya beli kipas dia terputar. Bagaimana ceritanya coba? Ini Masya Allah. Bu, makin seru gak Bu? Seru ya Bu ya? Lanjut lagi ya Bu ya? Oke, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, di jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari Kak Anes mengenai bagaimana caranya agar menjadi istri yang tidak memiliki sifat baper berlebihan dan menjadi istri yang mampu bijaksana dalam menghadapi masalah dan perilaku suami. Dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Azhari mengenai bagaimana cara jitu untuk suami menghadapi para istri yang memiliki sifat baper atau bawa perasaan yang berlebihan, sehingga istri ini tidak lagi menjadi orang yang mudah baper. Mau tahu Bu? Mau tahu? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika kita menjadi istri, dapat menjadi istri yang bijaksana dalam pengelolaan hati. Bicara tentang hati, ialah hal yang paling sensitif bagi wanita. Ketika seorang lelaki dianugerahkan sifat rasional, kita diberikan kebalikannya, sifat emosional. Bagaimana kemudian kita bisa menempatkan pengelolaan hati ini seadil-adilnya.
bahwa kadangkala bukan hanya kaum pria atau lelaki lah yang punya tanggung jawab dan kewajiban untuk berlaku adil. Istri juga memiliki peranan yang sama. Ketika ditanya, bagaimana kita harus menanggapinya? Bagaimana kita mengelola bahwa cemburu ini memang menguras hati? Kita tanyakan kepada suami, apa sajakah hal-hal yang memang ia sukai dan tidak ia sukai? Yang pertama adalah itu, berusaha untuk mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya secara detail. Ibu-ibu jemaah yang ada di rumah dan juga hadir di studio bahwa laki-laki memiliki sudut pandang yang sempit. Lain halnya dengan wanita. Ketika ibu-ibu satu kali bisa menatap ibu-ibu di depan keluar studio Trans, lihat mata kirinya, bisa lihat jalan sebelah kiri, belok kiri lagi forbidden. Tapi lihat sebelah kanan bisa lihat patung pancoran. Tapi laki-laki ketika kita bilang, Papa lihat kunci mobil di mana? Kayaknya bunda taruh di meja deh. Ketika dicari di meja, insya Allah nggak ketemu ibu-ibu. Insya Allah. Masya Allah, karena kenapa? Karena pandangannya sempit, kecuali ibu-ibu bilang secara detail, Pak, tolong ambil kunci mobil yang ada di meja sebelah pulpen warna ungu, di belakang Al-Quran, sebelah telepon rumah, pas banget di sebelum laci, sebelah pojok kanan atas. Jadi lebih baik minta tolong suami apa ambil sendiri ibu-ibu? Ambil sendiri, karena hal-hal sesederhana ini bisa kemudian menimbulkan baper-baper kecil yang lama-lama jadi gede. Ya Allah gitu. Mending kalau ya Allahnya itu dalam zikir gitu. Ibu-ibu seringkali saya sendiri, Anes sendiri sering sekali ya Allahnya itu astagfirullahnya itu beda. Ngambil dasarnya udah bukan diafragma lagi, itu dari napas perut yang paling dalam. Masa kunci mobil aja gak ketemu? Langsung tuh nggak ngomongnya sampai dari mulai masuk undangan, salam sama yang walimah, sampai pulang udah nggak ditegur lagi. Cuma perkara kunci mobil. Maka kita berusaha untuk mengkomunikasikan segalanya, izinkan laki-laki tahu apa sebenarnya yang kita mau. Karena bukan laki-laki tidak mau memberikan apa yang kita inginkan, tapi karena laki-laki tidak betul tahu apa yang kita inginkan. Ada 5S untuk ibu-ibu yang hadir di studio, juga jemaah yang ada di rumah. Ketika kita dihadapkan pada situasi seperti ini, seperti laki-laki tidak mau lagi mengerti apa yang sesungguhnya kita inginkan, ada 5S. Cobalah duduk atau berdiri dengan ukuran sejajar. Jadi kalau bapak-bapak lagi duduk, nonton bola, ibu-ibu jangan dari atas lagi berdiri pulang dari dapur. Papa! Falsetto lagi, udah ngambil nada tinggi lagi. Jadi usahakan dalam mengkomunikasikan agar kita menjadi istri yang terjauh dan terhindar dari sifat baper dan bijaksana. Duduk sejajar. Yang kedua, ad-dunya mata'un, khairu mata' kitalah maratus solih, perempuan yang solih. Hadirkan senyuman sebagai bentuk ibadah. Berdiri sejajar, kasih senyuman yang terbaik. S yang ketiga, sentuh. Berikan suami kita sentuhan. Yang keempat, sampaikan. Sampaikan apa-apa yang memang kita inginkan. Ayah, abang, sayang, hani, bani, tutti, frutti. Habis ibu-ibu udah makin mau berpisah nih, udah bukan akhir acara, udah makin sedih ya. Hani, bani, tutti, frutti, bubble gum, bebek ya. Kalau bapak senang dipanggil bebek. Kita maunya gini, kita menikah insya Allah niatnya jannah. Kalau gitu kita sama-sama. Ini kebetulan sekali. Kalau mau kasih kode yang jelas bu, jangan kayak tadi Bang Fadli nih kasih kode tiba-tiba cuma marah atau senyum aja. Kasih kode yang jelas ibu-ibu. Ini nanti lipstik habis 2 minggu lagi. Kasih tahu. Kalau emang mau habis kira-kira seminggu 2 minggu lagi,
kasih tahu yang jelas, sehingga yang terakhir, yang terakhir, sakinah dunia akhirat digapai bersama. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Kak Anes ilmunya bermanfaat buat kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Silakan Abang. Baik, bagaimana cara jitu untuk suami menghadapi para istri yang memiliki sifat baper, yang membawa perasaan berlebihan, mendominasi ketika melihat satu kasuistik dalam rumah tangga? Gimana nih cara jitunya dari suami? Ini walafu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ini jadi khazanah buat kita perempuan, khusus buat kita yang menjadi suami. Kata Nabi SAW, al-mar'ah kaddila, perempuan itu ibarat tulang bengkok. In aqamtaha kasartaha, dia lembut sehingga kalau engkau memaksakan meluruskannya, tulang itu akan patah. Tapi kemudian wa in taraktaha ta'ish biha wa fiha iwajun, kalau kemudian engkau diam, tidak meluruskan tulang yang bengkok dan lembut itu, engkau suaminya akan ikut bengkok bersamanya. Susah memang. Bagaimana kemudian tugas kita sebagai suami? Apakah kita diam? La yadkhulul jannah dayyuth, tidak akan masuk surga suami yang hanya diam melihat dosa-dosa yang dilakukan istrinya. Maka kata Nabi SAW, fadariha ta'ish biha, berlakulah lemah lembut kepadanya. Berlakulah lemah lembut kepadanya. Ketika istrimu kemudian terusik hatinya, menimbulkan perasaan yang besar, sedih, suka, kecewa kepadamu, perlakukan kelemah lembutan itu kepadanya. Satu ketika Aisyah, istri Nabi SAW, sedih dan kemudian kecewa dengan Rasulullah dalam satu persoalan rumah tangga. Apa kata Nabi SAW ketika melihat istrinya kemudian sedih? Nabi hanya bersabda, ya Aisyah, ikfi aina, tutup matamu. Aisyah kemudian menutup matanya. Apa yang dilakukan Rasul ketika Aisyah istrinya menutup matanya? Rasul kecup dahinya. Masya Allah. Ini adalah perlakuan lemah lembut yang diberikan Rasulullah SAW, yang dicontohkan Nabi kita kepada kita. Kata Nabi SAW, la tadribil wajh, wa la taqabbih, wa la tahjur illa fil mabit. Jangan pernah berlaku kasar kepada istri, memukul wajahnya, menghina istri. Tidak boleh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berlaku yang ma'ruflah kepada mereka. Perhatikan, lihat diksi Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata ma'ruf, kebaikan yang khusus, local wisdom, bukan khair, bukan kebaikan yang universal. Sehingga khair belum tentu ma'ruf. Ma'ruf adalah satu kebaikan yang kebaikan itu dilihat dari aspek tergantung orang itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, maksudnya adalah berlaku lemah lembutlah kepada istrimu dan berikanlah dia kebaikan sesuai dengan apa yang dia senangi. Ajak dia jalan-jalan, ajak dia refreshing, ajak kemudian melepas kepenatan. Karena tugas istri tidak mudah. Siapa bilang tugas istri mudah? Ya, suami memang bekerja di luar rumah, pergi pagi pulang sore. Tapi istri bekerja 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masya Allah.
maka wajar kemudian dia baper, terbawa perasaannya. Dan memang Allah yang menitipkan perasaan itu. Lahum qulubun, Allah yang menitip perasaan. Maka tugas kita adalah bagaimana memberikan kelembutan, kasih sayang kepada istri, kecup dahinya sebagaimana Rasul mengkecup dahi istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan doakan dia selalu agar menjadi seorang istri yang solehah, istri kita di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita sebagai suami menghadapi wanita-wanita yang dalam artian baper, evaluasi diri kita, kontrol diri kita, jangan ikut emosi. Wanita suaranya besar, marah, teriak, menjerit. Sebagaimana Umar bin Khattab terdiam ketika dimarahi oleh istrinya. Kata beliau, saya tidak melawan, bukan karena takut. Padahal para setan pada berlarian jikalau melihat Umar bin Khattab. Tapi kepada istrinya, tenang. Kenapa? Karena istrilah yang membuat kita terangkat derajat kita. Menjadi ayah, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, istri bisa lakukan. Berikan aplaus lagi kembali kepada istri. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema yang diangkat adalah jangan coba-coba bikin istri jadi baper. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber kita ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Po Ati, boleh sama-sama ke depan Po Ati. Terima kasih banyak udah mampir ke sini, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang dari Bandung dan juga jamaah yang dari Ambon. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa ya, saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.